Sobat investor semua, hari ini gue ingin memberitahu ke kalian review investasi gue di Ethereum selama 14 minggu di aplikasi Pintu. Kira-kira bagaimana perjalanan gue selama 14 minggu ini? Juga di sini gue akan memberitahu ke kalian sedikit info seputar haruskah kita investasi di Ethereum atau di cryptocurrency per minggu atau per bulan. Nah, buat sobat investor yang punya pertanyaan sejenis, bisa tonton video ini sampai habis. Oke, jadi sebelum masuk dulu deh ya, gue masuk ke disclaimer ya. Disclaimer, satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Ketiga, gue tidak pernah nyuruh orang untuk titip dana ya. Tema kita hari ini yaitu tentang review investasi di Ethereum gue. Selama 14 minggu ini ternyata memang gue berkurang berapa ribu ya? 2.000 apa 3.000 gitu ya. Dari 190.000 profit gue jadi 188.000 or something gitu. Jadi lebih berkurang sebenarnya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang pada saat ini dia lagi mencoba naik kurvanya, cuman memang sempat ada down sedikit gitu ya. Tapi gue secara gamblang gue kasih tahu ke kalian, kalau misalkan naik ya turun. Pada saat ini itu turun sedikit gitu ya. Tetapi masih profit, masih cuan gitu. Mungkin ketika kalian lihat di layar, kok itu nominalnya kayak bertambah. Nah, buat sobat investor yang belum mengikuti minggu sebelumnya, gue sarankan untuk melihat minggu sebelumnya juga di trial trading. Nah, di trial trading itu dijelaskan bahwa di minggu sebelumnya, gue itu cuannya 190. Nah, sekarang 188. Dan gue top up pada saat itu. Nah, nominal yang kalian lihat itu sebelum gue top up gitu. Seperti itu sih guys. Jadi, memang lagi berkurang sedikit. Tapi malah justru di saat momen seperti ini, saatnya gue top up ya, karena gue ingin konsisten juga. Ya udah, gue top up sebesar 50.000 ya, gue top up 50.000. Caranya gampang aja. Gue tinggal klik di Ethereum-nya, tinggal buy atau beli ya. Habis itu masukin nominal investasi, habis itu konfirmasi, selesai. Jadi mudah banget kan caranya seperti itu guys. Nah, kalau dari gue sendiri, kenapa gue masih pengen top up terus pada saat mungkin harganya lagi cenderung naik? Karena gue melihat memiliki kemungkinan besar untuk naik lagi di kedepan hari gitu ya. Dari segi sudut pandang gue gitu ya. Di sini sih gue melihat bahwa era yang downtrend tuh udah mulai berkurang gitu ya. Era bearish-nya tuh udah mulai hilang gitu. Sekarang tuh udah masuk era mau untuk naik gitu ya. Segi uptrend atau jatuhnya bullish gitu ya. Cuman ya memang kan ada yang namanya tuh menyesuaikan harganya. Jadi ketika dia udah tinggi, dia akan turun lagi, menyesuaikan, nanti dia naik lagi pelan-pelan. Kayak gitu, biasanya sih seperti itu pattern-nya. Tapi ketika dia lagi ngamuk, itu bisa juga kurvanya naik banget gitu. Itu bisa saja terjadi. Jadi ya di saat-saat momen seperti ini ya gue top up sih keputusan gue gitu. Cuman mungkin kalian punya keputusan yang berbeda, itu adalah hak kalian sendiri. Oke, info yang gue pengen kasih tahu di sini apa sih? Yang pengen gue kasih tahu di sini infonya adalah apakah kita investasi di Ethereum itu harus seminggu sekali atau per bulan atau misalkan sekali taruh. Nah, ini pertanyaan ya Allah, ini tuh udah banyak banget kali. Gue sampai stres gitu ya. Banyak banget pertanyaan sejenis. Karena gue balikin lagi ke orang tersebut gitu. Kenapa? Karena gue nggak tahu budget uang dingin dia berapa gitu. Karena semua itu tergantung daripada uang dingin kita. Uang dingin artinya adalah uang selain daripada kebutuhan dan keinginan. Jadi itu uang yang dianggap nggak ada lah. Itu berapa? Kalau kalian bisa nyisihin per minggu, ya udah. Tapi kalau misalkan kalian bisa nyisihinnya per bulan, ya nggak apa-apa juga, gitu. Sama-sama hasilnya akan lebih baik.
Cuman memang kalau secara perhitungan, kalian bisa coba cek sendiri aja di fitur investasi rutin atau nabung rutin gitu di situ. Kalau kalian investasi per minggu ya selama 1 tahun, 3 tahun, itu hasilnya akan sedikit lebih besar dibandingkan ketika kalian invest per bulan gitu ya. Itu berdasarkan dari hitungan kinerja masa lalu ya, dari aplikasi Pintu juga gitu kan. Jadi ya memang secara kalau kita per minggu memang hasilnya lebih maksimal harusnya ya, seperti itu. Ya jadi ya menurut gua mau dibilang kayak lo harus investasi per minggu, ya kalau nggak ada budgetnya masa dipaksain sih gitu kan, nggak juga gitu. Karena nantinya kalau misalkan lo ngelihat penurunan kripto yang terlalu dalam, lo panik, lo stres, akhirnya lo marahin orang lain yang ngasih rekomen dan lain sebagainya. Itu kan nggak dewasa Pak kayak gitu. Jadi menurut pendapat gua adalah ya berapa uang dingin lo, ya udah lo sisihin. Kalau lo mampu per bulan ya nggak apa-apa, hasil juga bisa lebih baik kok. Apakah investasi satu waktu bisa bagus? Nggak bisa kalau misalkan lo timingnya tepat, lo ngerti teknik trading. Teknik trading itu nggak mesti lo harus kayak beberapa hari lagi atau mungkin berapa minggu lagi lo jual, nggak juga gitu. Sebenarnya lo dalam kurun waktu berapa nih tahu masuk dan tahu keluar, itu kan bisa kayak gitu sih guys. Nah, seperti itu aja sih info yang pengen gue kasih tahu ke kalian. Buat sobat investor yang ingin tahu lebih detail lagi soal Ethereum, kalian bisa lihat perjalanan gue di trial trading yang ada di playlist trial trading di sini. Nah, nanti kalian bisa belajar banyak juga di situ. Ya, apa kalian punya pertanyaan itu udah dibantu dijawab di beberapa konten tersebut gitu. Seperti itu sih guys. Nah, buat sobat investor yang setelah ini tertarik untuk invest di aplikasi Pintu, entah di Ethereum, entah di Bitcoin, kalian bisa pakai kode referral gue juga. Nah, nanti ketika kalian pakai, kalian bisa dapat 5.000 sampai 1 juta. Ya, gue nggak pernah dapat 1 juta sih, paling 5.000 gitu. Jadi lumayan kan buat sedikit-sedikit nambahin investasi kalian. Seperti itu guys. Oke, pahami resikonya juga. Buat kalian yang suka dengan konten ini, kalian bisa bantu share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.